Laga perdana Piala Presiden. Di tengah guyuran hujan deras, di Stadion Jalak Harupat Persib Bandung harus takluk di tangan klub Thailand Port FC dengan skor 2-0 tanpa balas. Pupus harapan Garuda Pertiwi untuk berlaga di Piala Asia setelah dikalahkan China Taipei dengan skor tipis 2-1. Menjadi pelapis oleh Romeni dan U23, Mauro Zylstra sudah berseragam merah putih. Ya, Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tetapi tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Ya. Mimpi Timnas Putri Indonesia untuk berlaga di Piala Asia yang akan dilaksanakan di Australia pupus sudah. Pada Sabtu malam kemarin, Timnas Putri harus mengakui kekuatan China Taipei yang memang sepanjang pertandingan mendominasi permainan. Bahkan, China Taipei yang pada laga-laga sebelumnya juga tampil superior, menggempur Timnas Putri Indonesia sejak peluit pertama dibunyikan. Pelatih Timnas Indonesia, Satoru Mochizuki, melakukan beberapa perubahan di starting sejumlah. Rosdillah Siti Nurrohmah, Helsia Maisyaro, dan Isa Warps bermain sejak awal dibandingkan saat melawan Pakistan. 3 pemain yang terlempar ke bangku cadangan adalah Claudia Schönemann, Zahra Muzdalifah, dan Reva Oktaviani. Tekanan demi tekanan, China Taipei akhirnya berbuah manis. Usaha kreasi serangan yang gagal dari Indonesia membuat lawan cepat melakukan serangan balik dan sukses membuat bola bersarang ke sudut kanan gawang Iris Imut. Dan skor pun menjadi 1-0 untuk kemenangan China Taipei hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Timnas Putri Indonesia berusaha keras mencari gol dan berhasil menyamakan skor 1-1, namun Taipei kembali menambah golnya ke gawang Indonesia. Dan sampai peluit akhir dibunyikan skor 2-1 untuk Taiwan bertahan hingga laga usai. Dengan kekalahan ini, Timnas Putri Indonesia gagal lolos ke Piala Asia Wanita 2026 di Australia tahun depan. Akhirnya, apa yang dinantikan pun tiba. Duet Gian Raven dan Mauro Zylstra pun bakal tersaji di Piala Asian Cup September 2025 nanti. Mauro, pemain 20 tahun yang bermain di Volendam Liga Belanda ini, sudah dipastikan membela Timnas U23 mendatang. Kepastian itu terjawab setelah orang nomor 1 di PSSI memberikan pernyataannya terkait berlabuhnya Mauro menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi berita hangat dan menyegarkan, apalagi dengan postur Mauro dan statistik ketajamannya di lini depan. Ia bisa saja ditandemkan dengan Ole Romeni di Timnas Senior nanti. Sungguh akan membuat lini serang Timnas Senior dan U23 akan semakin tajam. Ya, Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tetapi tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Ya, kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya. Tentu saja harapan ketum PSSI juga sama seperti harapan jutaan rakyat merah putih yang penuh dengan semangat luar biasa. Persib Bandung harus menyerah 1-0 dari tim Thailand Port FC di laga pembuka Piala Presiden 2025. Di hadapan supporter fanatik mereka dan dalam guyuran hujan deras, Persib harus mengakui keunggulan tim milik Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang. Walaupun didukung puluhan ribu bobotoh, namun upaya pasukan yang dinahkodai Bojan Hodak itu tetap tidak bisa memberikan kado buat bobotoh.
Juara Liga 1 tahun 2025, YG banyak dihuni pemain-pemain anyar ternyata belum menemukan perpaduan yang sempurna di antara pemain. Terbukti banyak kesalahan Pai yang membuat Port FC lebih menguasai jalannya pertandingan. Bahkan upaya pergantian pemain untuk menambah performa juga tidak bisa merubah keadaan. Hingga peluit panjang berakhir Port FC tetap unggul 2-0. Sementara itu di laga grup A, laga pertama akan mempertemukan Oxford United dari Inggris yang akan berhadapan dengan Indonesia All Star malam ini, setelah seremonial Piala Presiden dibuka pada pukul 19.00. Duet dua striker timnas Indonesia oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand tentu saja banyak ditunggu penggemar sepak bola malam ini.